Shalom, selamat malam Romo Aurel, teman-teman semua. Nah, Selamat malam. ya, puji Tuhan ya, kita masih berkesempatan untuk mendengarkan pengajaran hari ini, doa dan liturgi. Sebelum kita mengawali pengajaran dari Romo Aurel, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 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 Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur atas malam yang indah ini di tempat kami masing-masing, di negara kami masing-masing. Eh, Kau menyatukan kami di dalam acara webinar Zoom malam ini. Itu suatu anugerah besar, bukan karena rencana kami, tapi kami percaya malam ini, malam yang telah kau rencanakan untuk kami semua, untuk Romo Aurel boleh menyampaikan pengajaran, menyampaikan apa itu doa dan liturgi untuk kami malam hari ini. Kami mohon dengan kerahiman-Mu yang besar, anugerahkan kepada kami malam hari ini hati yang mau terbuka untuk mengerti, untuk memahami, eh, terutama untuk apa yang kami dapatkan, apa yang kami imani, apa yang kami pelajari, boleh berakar, bertumbuh, dan kelihatan dalam buah-buahnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beracaralah malam hari ini, berkati setiap alat yang kami pakai, agar suaranya bisa kedengaran dengan baik, khususnya apa yang ditaburkan malam ini boleh sampai kepada kami dengan baik pula. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. O mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang selalu dan selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. segala Amin. abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Romo. Baik, terima kasih Raulina sudah mengantar pertemuan kita malam ini. Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Semoga suara saya bisa ditangkap dengan baik ya. Baik, hari ini kami juga menyelesaikan sebuah rekoleksi para imam Kepulauan Riau, dan salah satu yang kami sharingkan adalah perayaan tahun jubileum ini. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apa perubahan signifikan yang kita temukan di tengah umat dengan adanya perayaan tahun jubileum. Nah, dari sharing-sharing itu, satu yang sangat menonjol adalah pengakuan dosa. Ini untuk kami sebuah fenomena yang menarik. Memang dalam tahun jubileum ini pengakuan dosa dikaitkan dengan indulgensi. Dan saya tahu motivasi utama dari umat yang membuat pengakuan dosa adalah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk memperoleh indulgensi. Nah, apapun motivasi di belakang itu, luhur atau tidak,
Tetapi yang jelas bahwa perayaan jubileum ini telah memberikan sebuah nilai tambah. Perubahan signifikan seperti apa kita tidak tahu. Apakah ini berlangsung lama itu kita juga tidak tahu. Tetapi sesuatu yang bertumbuh adalah kesadaran identitas diri sebagai orang Katolik. Kesadaran bahwa kita memiliki kewajiban iman yang kalau kita rawat dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi berkat tidak semata-mata bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga besar kita, dan sebagainya, yang melihat mungkin dengan pandangan sinis, mungkin dengan skeptisisme, tetapi setidak-tidaknya itu akan menantang mereka untuk berpikir, mengapa ya namanya tahun jubileum ini kok gemanya cukup besar, gemanya cukup keras, dan membuat orang mau untuk mengeluarkan sumber daya, entah itu dana, entah itu waktu, entah itu energi, kreativitas, dan sebagainya, untuk berpartisipasi di dalam gerakan global yang kita sebut sebagai Tahun Jubileum Pesiara Harapan. Nah, malam ini tema kita itu doa dan liturgi itu dibahas dalam frame ini. Kita melihatnya atau itu adalah 2 dari 8 kebajikan yang digarisbawahi oleh Gereja Katolik sebagai bagian dari perayaan tahun liturgi. Nah, perayaan tahun jubileum. Perkenankan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman dapat melihat dari media masing-masing. Baik. Sebagaimana yang ditampilkan di layar Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, tema yang kita bahas malam ini adalah doa dan liturgi, pesan-pesan tahun jubileum 2025 untuk gerakan kerahiman ilahi. Jadi ada 2 bagian ya, kita bahas doa dan liturgi sebagai kebajikan-kebajikan yang ditekankan dalam perayaan tahun jubileum. Tetapi karena kita berhimpun dalam sebuah frame devosi kerahiman ilahi, maka pesan kerahiman itu juga menjadi elemen yang penting di dalam pembahasan kita malam ini. Nah, seperti biasa setiap pembicaraan saya selalu mulai dengan review atas apa yang kita sudah lewati selama 3 bulan terakhir. Ya, jadi perayaan tahun jubileum 2025 ini saya lihat sebagai sebuah konsekuensi logis atau bagian yang tak terhindarkan dari perayaan-perayaan jubileum yang berlangsung sejak tahun 2000. 2000 ketika kita merayakan jubileum milenium ketiga, lalu 2015 kita mulai dengan jubileum kerahiman, lalu sekarang kita masuk dalam jubileum pengharapan, ya. Nah, dari sini kita dan bersama dengan seluruh gereja Katolik, kita memandang tahun jubileum sebagai masa untuk mengobarkan harapan bagi banyak orang. Nah, saya kebetulan sharing dengan beberapa teman imam, salah satunya yang bertugas di Paris, di Prancis. Kita tahu bahwa di Eropa itu panggilan sudah sangat menurun, jumlah frater calon imam itu sangat minim, ya. Maka seminari tinggi itu kosong. Tapi yang menarik bahwa dalam tahun ini, ya, dalam tahun ini, itu permintaan untuk menjadi katekumen itu sangat besar di kalangan orang muda. Di kalangan orang muda, itu yang menariknya. Di kalangan orang muda. Maka seminari tinggi yang melompong itu, yang kosong itu dikonversi menjadi sentrum pendidikan bagi para katekumen. Bagi para katekumen. Nah,
Dia katakan bahwa dia tidak berani untuk memberi penegasan bahwa ini adalah buah dari eh, apa ini gema dari tahun jubileum ini. Dia bilang tidak. Ini adalah buah dari proses panjang gereja berusaha membenahi diri pasca krisis yang berkepanjangan. Jadi keseriusan gereja untuk berbenah diri, baik secara organisatoris, tapi terutama dalam kualitas iman dan moral, itu telah menyentil perhatian orang-orang muda. Nah, saya juga sharing dengan seorang teman lain, misionaris SVD juga, yang berkarya di Amsterdam. Kita tahu Amsterdam itu sebuah kota yang paling liberal, paling bebas mungkin di dunia. Dan generasi kira-kira yang lahir tahun 50-an, 60-an, seperti kira-kira seusia kita sekarang ini, itu adalah generasi agnostik atau generasi ateis. Tapi anak-anak mereka sekarang itu mulai mencari Tuhan. Jadi anak-anak muda usia 30-an, usia 20-an, usia belasan, itu mulai bertanya tentang Tuhan. Maka di sana di Amsterdam itu ada satu jargon yang mengatakan begini, sekarang Tuhan kembali ke televisi. Kalau sebelumnya boleh dikatakan semacam tabu berbicara tentang Tuhan di televisi, sekarang orang terang-terangan berbicara tentang Tuhan di televisi. Baik itu dengan nada yang mendukung atau dengan nada yang melawan. Tapi yang jelas topik tentang Tuhan mulai muncul dalam media digital publik. Nah, ini kan bagus tuh. Ketika dia muncul dan diperdebatkan, itu akan menarik perhatian. Dan ketika orang tertarik perhatian, dia akan mendalami. Buah dari pendalaman itu selalu bisa positif, bisa negatif. Ada yang baik, yang akhirnya menerima Tuhan. Ada yang buruk, yang akhirnya menolak Tuhan. Tapi kita selalu ingat akan paradigma penabur dalam Injil. Benih yang ditabur itu ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan oleh burung. Benih yang lain jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar lalu mati. Yang lain jatuh di semak berduri, tumbuh tapi kemudian dihimpit semak berduri sehingga mati. Lalu ada yang jatuh di tanah subur. Itulah yang sedikit yang jatuh di tanah subur, itulah yang menghasilkan buah dan memberi makan kepada banyak orang. Nah, saya berharap gerakan kita para devosan keraiman ilahi dalam tahun jubileum ini itu juga menjadi buah yang jatuh, benih yang jatuh di tanah subur. Ya, kecil tetapi bisa menghasilkan buah yang besar. Ketika dengan tekun kita memupuknya, memeliharanya dengan cara memberi kesaksian kepada saudara-saudara yang lain. Nah, kita melangkahi tentang apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, lalu penekanan-penekanan, karena ini kita sudah bicarakan berkali-kali, nanti Anda akan baca sendiri ketika saya membagikan file ini dalam bentuk PDF sesudah pembicaraan malam ini berakhir. Nah, ini 8 kebajikan utama yang kita bicarakan dalam 4 rumpun, mulai dari bulan Juli, Agustus, September, dan nanti Oktober. Di mana kita malam ini? Malam ini kita membahas dua topik ini, liturgi dan berdoa. Nanti kita akan tukar, kita berdoa dulu, lalu kemudian liturgi. Dalam file sebelumnya saya hanya menulis Ekaristi, tetapi sesudah mendalami lebih lanjut, saya memutuskan untuk mengganti atau kembali ke eh, kata terminologi yang justru dipakai oleh perayaan jubileum ini, yakni liturgi sebagai sebuah kebajikan jubileum. Nah, rumpun ketiga ini akan menghantar kita untuk memandang seperti apa hakikat doa, seperti apa hakikat liturgi, dan apa pesan-pesannya bagi kita di dalam gerakan kerahiman ilahi. Santa Faustina sendiri bicara apa tentang liturgi dan doa ini? Baik, mari kita mulai membahas dua tema ini, doa dan liturgi. Membahasakan dengan cara yang berbeda, doa dan liturgi itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi doa dan liturgi juga membahasakan
kita jalan bersama sebagai saudara. Mengapa demikian? Baik doa, mau doa yang umum maupun liturgi. Liturgi juga doa ya, tapi itu doa resmi. Doa yang pertama itu lebih bersifat doa personal maupun doa-doa devosional. Nah, apapun wujudnya, itu lahir dari kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan komunikasi itu kita jalankan baik secara individu, saya dan Tuhan, tapi juga bisa berarti saya sebagai bagian dari gereja atau persekutuan umat bersama saudara-saudara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ada doa privat, tapi ada juga doa publik atau doa komunitas. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah doa. Untuk tahun jubileum 2025, kita mendapat statement ini. Ada banyak alasan dan cara untuk berdoa. Namun akar dari doa adalah keinginan untuk terbuka terhadap kehadiran Tuhan dan tawaran kasih-Nya. Roh Putralah yang memanggil komunitas Kristiani untuk berdoa dan memungkinkan setiap orang untuk kembali kepada Bapa. Yesus mempercayakan doa Bapa kami kepada murid-muridnya yang dikomentari oleh Katekismus Gereja Katolik. Dan Katekismus Gereja Katolik itu berbicara panjang lebar tentang doa. Nanti kita akan sampai di sana sedikit untuk melihat betapa seriusnya gereja menggumuli tema doa sebagai sebuah kebajikan spiritual yang begitu berperanan besar di dalam kehidupan umat Kristiani. Nah, tradisi Kristiani juga menawarkan doa lain seperti doa Salam Maria yang dapat membantu kita untuk menyapa Allah. Melalui tradisi yang hidup, tradisi Roh Kudus dalam gereja mengajar anak-anak Allah untuk berdoa. Nah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan siara. Sekarang kita beri perhatian sejenak bahwa deskripsi doa di sini itu dilihat di dalam bingkai berpikir perayaan tahun jubileum yang bertemakan siara pengharapan. Jadi gereja yang berjalan, gereja yang bergerak. Bergeraknya bukan sendiri-sendiri tapi bergerak bersama-sama. Ini yang penting. Ya. Dan pemazmur sendiri pada Mazmur 84 ayat 6 itu mengutip dengan jelas, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan siara. Nah, apa makna siara dalam perjanjian lama? Siara perjanjian lama itu berarti pergi ke rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan dalam konteks perjanjian lama adalah bait suci Yerusalem. Maka, sebagaimana eh, orang-orang Israel dalam masa pengembaraan itu berhimpun di seputar rumah Tuhan, lalu berjalan mengikuti berjalan mengikuti atau sesuai dengan perintah Tuhan di bawah bimbingan Musa, ketika bait Allah didirikan dan pusat kerohanian itu menetap di Yerusalem, orang-orang dari berbagai belahan dunia yang datang ke sana untuk menghadap Tuhan. Dan kewajiban siara ini minimal sekali setahun pada hari Paskah, di mana orang-orang Israel membawakan persembahan kepada Tuhan. Dan kita tahu Yesus sendiri di dalam ketika berusia 12 tahun atau ketika sudah mulai berkarya juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi siara itu merupakan satu tradisi lama di mana orang-orang bergerak dari tempat tinggalnya untuk menghadap Tuhan yang bertakhta di Yerusalem. Nah, dalam konteks perjanjian baru, takhta di Yerusalem itu kan sudah tidak ada. Bait Allah sudah diruntuhkan dan hilang sejak tahun 70 Masehi dan sampai hari ini belum pernah didirikan kembali. Ya. Andai kata bait suci itu ada, ya, berdiri tegak, maka orang-orang Yahudi setiap tahun akan pergi ke Yerusalem kurang lebih seperti saudara-saudara kita Muslim dan Muslimah
mengadakan ibadah haji setiap tahun pada Idul Adha itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi Bait Allah itu tidak lagi berdiri. Dalam keyakinan Kristiani, Kristus sudah menggenapi perjanjian lama, maka Bait Allah di Yerusalem itu tidak diperlukan lagi. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang dilahirkan baru itu akan menghormati Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, itu ingat dialognya dengan perempuan Samaria, Injil Yohanes bab 4. Ya, akan datang saatnya orang berbakti kepada Tuhan, orang menyembah Tuhan. Bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, bukan di tempat ibadah mana, tetapi dalam roh dan kebenaran. Nah, bagi kita, roh dan kebenaran ini berasal atau kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Ya, itu yang kita yakini. Oleh karena itu, kita semua dalam proses ini melihat doa itu sebagai sebuah proses siarah. Proses siarah yang menghantar kita untuk dekat kepada Tuhan. Baik, beberapa poin dari pernyataan ini. Nomor satu, akar dari doa adalah keinginan untuk terbuka terhadap kehadiran Tuhan dan tawaran kasih-Nya. Nah, kita tahu bahwa sejak manusia pertama berdosa, Adam dan Hawa berdosa, mereka sebetulnya menyesali dosanya itu, tapi konsekuensi dari dosa itu kan mereka terusir dari Taman Getsemani. Mereka tidak lagi mengalami secara langsung perwujudan cinta Tuhan atas hidup mereka. Dan itu terwaris kepada kita hingga hari ini. Nah, Tuhan membuka pintu komunikasi itu dengan menggerakkan kerinduan di dalam hati manusia. Sehingga dalam perjanjian lama juga misalnya anak-anak Adam dan Hawa itu, Kain dan Abel, itu sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, Kain mempersembahkan hasil bumi yang kemudian tidak terlalu diperhatikan Tuhan. Habel mempersembahkan domba yang lebih disukai Tuhan. Hal mana yang mendatangkan kecemburuan pada Kain sehingga dia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap saudaranya. Nah, walaupun Kain bersikap negatif, Abel bersikap positif, kedua-duanya sebetulnya sama-sama melakukan doa. Doa ini lahir dari keinginan untuk mengalami kembali kehadiran Tuhan. Nah, proses ini berlangsung selama sejarah keselamatan dan ketika Yesus datang ke tengah umat, dia melakukan apa? Dia mengajari murid-muridnya untuk berdoa dan doa itu yang kita kenal sekarang dengan doa Bapa Kami. Ya. Lalu gereja Kristus mewarisi doa yang diajarkan Kristus ini. Ya, jadi saudara-saudara, jangan merasa malu untuk mengajak orang berdoa Bapa Kami. Ya, jangan lupa, doa Bapa Kami ini adalah doa yang diajarkan Yesus Kristus. Jadi betapa mulia dan betapa tinggi nilainya. Saya tahu ada orang Katolik itu yang malu. Kalau seandainya misalnya misalnya disuruh untuk memimpin doa makan, ya, dalam sebuah perjamuan. Lalu dia mulai berdoa, berkatilah ini, berkatilah ini, berkatilah ini, terima kasih dalam nama Kristus, amin. Ya, saya sangat salut ketika orang akhirnya sesudah sekian banyak intens itu lalu mari kita satukan semuanya dalam doa yang diajarkan Tuhan. Lalu bersama-sama mengucap doa Bapa kami. Ya, nanti sebentar kita lihat sedikit mengapa Bapa kami itu penting. Tapi ini Tuhan Kristus sendiri yang mengajarinya. Lalu gereja mewarisi doa yang diajarkan Kristus ini. Dan yang paling penting juga adalah gereja mendalami dan mengajarkan hakikat dan praksis doa kepada anggota-anggotanya. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi betapa doa itu menjadi tema yang penting. Satu ilustrasi sederhana dari Katekismus Gereja Katolik. Ternyata Katekismus Gereja Katolik itu mempersembahkan ratusan nomor yang berbicara secara khusus tentang doa. Nah, sekarang coba lihat angka di sini. Katekismus Gereja Katolik nomor 255, 2558 sampai 2758
berarti itu ada 200 nomor yang berbicara tentang doa Kristiani. Ya, jadi nilai dasar doa, model-model doa, pengantaraan doa, dan sebagainya itu ada di situ. Lalu yang lebih unik lagi, mulai dari nomor 2759 sampai dengan 2865, itu gereja secara khusus membahas tentang doa Bapa kami. Ya, misalnya didalami kata Bapa dan kami. Siapa itu Bapa? Mengapa disebut Bapa? Siapa itu kami dan sebagainya. Dan itu menjadi sangat-sangat mendetail ya. Saya anjurkan teman-teman untuk mencoba mencari edisi Katekismus Gereja Katolik yang lengkap. Jangan yang kompendium, yang lengkap untuk mendalam itu. Sekarang bisa dapat di ini toko online. Itu cari Katekismus Gereja Katolik. Di situ Anda bisa menemukan pengajaran-pengajaran resmi dan dasar yang menyangkut iman Kristiani. Ya. Nah, tema doa ini itu ada pada bagian keempat. Ya. Nah, ini diberikan penjelasan begitu mendetail dan saya percaya itu lahir dari kesadaran bahwa doa itu merupakan elemen yang sangat esensial, sangat sentral, dan sangat berperanan di dalam hidup dan karya orang Kristiani. Nah, coba bayangkan bagaimana gereja ini ada kalau tidak ada sebuah tradisi berdoa. Kita bisa mengatakan bahwa gereja ini hidup karena orang berdoa. Oke, kita bisa berargumen mengatakan bahwa sakramen juga penting, tapi sakramen itu sebuah perayaan publik dan harus ada ofisialis atau orang-orang khusus yang memang dilantik untuk membuat perayaan. Ekaristi itu tidak bisa ada tanpa kehadiran seorang imam. Ya. Dan imam tidak selalu available di semua tempat. Ya. Kadang-kadang ada tempat yang bisa berpuluh-puluh tahun tidak ada perayaan Ekaristi karena tidak ada kehadiran seorang imam di sana. Maka setiap hari orang diisi, diberi santapan rohani dengan cara apa? Berdoa. Berdoa. Ya. Ada sebuah buku yang bagus sekali berbicara tentang martir-martir Cina. Ya, pengalaman gereja Katolik ketika berhadap mulai dengan revolusi komunis hingga hari ini dan bagaimana orang-orang Katolik ini berusaha untuk memelihara imannya dalam tekanan ideologi komunisme yang luar biasa kuat. Ya, ada imam yang dipenjara dan selama puluhan tahun bekerja paksa dan tidak diizinkan sekalipun untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi. Karena mereka tahu Ekaristi itu hal yang sangat penting. Lalu, mereka juga dilarang untuk memiliki buku doa. Ibadat harian semua itu tidak boleh. Memiliki rosaria juga tidak boleh. Maka para imam itu buat apa? Pakai jari-jarinya sebagai alat bantu untuk berdoa rosario. Jadi doa itu kan bagaimana menghalangi doa? Doa bisa dilakukan dalam diam. Orang tanya, lagi buat apa? Saya tidur, padahalnya dia berdoa. Ya. Nah, jadi doa ini merupakan sebuah elemen yang sangat esensial, maka benar bahwa sebagai sebuah perayaan tahun kerahiman, doa harus menjadi sebuah kebajikan. Kebajikan esensial yang harus dirayakan, harus dipraktekkan, dan harus dikatekesekan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah proses katekese tentang doa untuk menyentuh elemen-elemen hakiki yang berbicara tentang kehidupan Kristiani. Nah, kalau Katekismus Gereja Katolik saja sudah memberikan tempat yang begitu besar di dalam eh, tentang tema doa ini, sekarang kita bisa bayangkan seperti apa kesadaran gereja di dalam melihat doa sebagai pilar penting untuk memelihara tegaknya gereja Kristus di dunia ini. Kita ke bagian kedua, yakni liturgi.
Tentang liturgi, Gereja Kudus membuat pernyataan demikian. Liturgi adalah doa umum gereja, ya, doa umum gereja, atau menurut Konsili Vatikan kedua, puncak yang menjadi tujuan kegiatan gereja dan pada saat yang sama merupakan sumber dari mana seluruh kekuatannya mengalir. Jantung dari liturgi Kristiani adalah perayaan Ekaristi. Nah, di sini kita ada satu hal yang penting di sini adalah pernyataan ini. Jantung dari liturgi Kristiani adalah perayaan Ekaristi, di mana tubuh dan darah Kristus benar-benar diterima atau disantap oleh umat Tuhan. Ya. Sebagai seorang pesiara, Kristus sendiri berjalan di samping para murid dan mengungkapkan kepada mereka misteri Bapa. Sehingga mereka juga dapat berkata seperti para murid dalam perjalanan ke Emmaus, tinggallah bersama kami karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Nah, ini yang menarik. Dua murid yang pergi ke Emmaus itu kan pergi dalam kegelisahan dan kekecewaan bahwa Yesus yang diharapkan untuk menjadi pembebas orang Israel itu ternyata dibunuh dengan cara yang tragis, yakni disalibkan. Lalu datang berita yang menggoncangkan bahwa dia bangkit. Nah, keduanya merasa tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan, kalau kita katakan bahwa berita nonsens ini, kekecewaan bahwa Yesus sudah meninggal, itu sudah menyakitkan. Lalu sekarang tiba-tiba datang berita, Yesus bangkit. Nah, kegoncangan ini membuat mereka memutuskan pergi dari Yerusalem. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus datang untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka dipersiapkan dengan dialog sepanjang perjalanan. Itulah katekese. Itulah katekese. Ya, Yesus mengkatekesekan kembali tentang siapa Bapa, apa itu keselamatan, apa isi kitab suci dan sebagainya. Ya, ketika semua itu sudah terjadi, puncaknya itu apa? Murid-murid berkata, tinggallah bersama kami sebab hari sudah menjelang malam. Lalu Yesus masuk bersama mereka. Waktu makan, dia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada mereka. Itulah Ekaristi. Ya. Di dalam perjamuan di Yerusalem, perjamuan akhir, Yesus memecah-mecahkan roti lalu memberikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku. Dan hal yang serupa dia lakukan di Emmaus. Dan kedua murid langsung mengenali dia karena peristiwa Ekaristi itu. Maka sekarang kita lihat begini prosesnya ini. Perjalanan dari Yerusalem sampai Emmaus adalah katekese, sedangkan pemecahan roti adalah Ekaristi. Maka kita boleh mengatakan bahwa liturgi kita adalah sebuah proses katekese. Katekese karena kenapa? Karena dalam liturgi itu kita antara lain membaca firman, lalu mendengarkan khotbah, berdoa. Semua itu adalah proses penyadaran, mengangkat kesadaran tentang apa itu berdoa. Lalu seluruh proses itu dipuncaki oleh korban Kristus, yakni Ekaristi. Dan itu semua berpusat pada satu tokoh, yakni Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bisa melihat betapa esensialnya sebuah perayaan liturgi. Nah, hal mendasar yang harus kita garis bawahi adalah liturgi itu adalah sebuah perayaan publik, termasuk pengakuan dosa yang terjadi dalam kamar pengakuan, di mana pesertanya hanyalah seorang imam dan seorang umat. Itu bukan sebuah perayaan personal, itu sebuah perayaan publik. Hanya perayaan publik itu dilakukan dengan cara melibatkan orang berdosa sebagai individu dengan imam sebagai pelayannya. Ya, tapi yang lain-lain seperti Ekaristi, di mana kita juga membuat ritus pertobatan dalam bentuk mengucapkan doa saya mengaku, itu semua dilakukan secara publik, dilakukan secara bersama-sama. Ya, sehingga sesungguhnya Ekaristi itu tidak ada sebuah Ekaristi personal. Imam yang katakan bahwa saya rayakan Ekaristi secara pribadi, itu terminologinya itu sebetulnya salah. Tetapi imam yang merayakan Ekaristi, walaupun dia sendiri, itu adalah sebuah perayaan untuk umat
yang tidak hadir bersama dia saat itu. Karena itu aturan yang benar adalah ketika imam merayakan misa, minimal yang hadir adalah seorang misdinar. Minimal. Tapi dalam banyak lingkungan kita itu juga menjadi sulit. Maka kita diizinkan untuk merayakan ekaristi seorang diri, tetapi tidak boleh mengeliminir atau menghapus doa-doa dengan alasan bahwa saya merayakan sendiri. Ya, saya kasih contoh. Ketika membacakan Injil, imam mulai dengan begini. Tuhan bersamamu, lalu umat menjawab, dan bersama rohmu. Lalu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, umat menjawab, terpujilah Kristus. Oke, itu kalau ada bersama umat, dialog semacam ini itu jelas, signifikan. Tapi bagaimana kalau imam itu sendiri? Ada seorang imam mengatakan, saya hilangkan semua dialog itu. Nah, itu sebetulnya salah. Imam itu harus tetap membaca juga atau mendoakan juga seluruh rumusan yang ada. Jadi walaupun saya misa sendiri, saya tetap harus berkata, Tuhan bersamamu, dan saya jawab sendiri, dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Saya juga akan menjawab, terpujilah Kristus. Karena prinsip sebuah liturgi publik adalah imam mempersembahkan perayaan itu atau liturgi publik itu eh, untuk dan atas nama umat. Ya. Hal yang sama juga berlaku dalam ibadat harian. Ya, ibadat harian itu termasuk dalam liturgi. Itu doa resmi. Terutama para imam, para suster itu punya kewajiban untuk mendoakan itu. Umat sebaiknya ikut mendoakan ibadat harian. Ya, sedapat mungkin. Kalau memang tidak ada kesempatan lain, sudah rosario, doa hening, doa karismatik, atau doa-doa devosional lain, itu semua juga sangat bermanfaat. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa jantung perayaan liturgi kita adalah perayaan Ekaristi, maka Ekaristi memperoleh sebuah tempat yang penting di dalam tahun jubileum ini. Nah, kalau kita lihat syarat-syarat untuk memperoleh indulgensi, itu kan antara lain disebutkan misalnya mendoakan intensi paus, menerima komunio kudus atau Ekaristia, membuat pengakuan dosa, bersiara di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh keuskupan, melakukan karya karitas, membuat pengakuan iman. Ya, nanti minggu depan kita akan bicara tentang, bulan depan, kita akan bicara tentang pengakuan iman dan karya karitatif. Ya, Ekaristi itu disebutkan secara khusus. Mengapa? Karena itu adalah bentuk yang paling intim Tuhan masuk ke dalam kehidupan umatnya. Dan ini ada di dalam sebuah liturgi. Nah, poin-poin liturgi. Nomor satu, liturgi itu adalah doa gereja. Doa umum, doa publik. Ya. Yang kedua, liturgi itu adalah puncak kegiatan gereja. Coba kita bayangkan bagaimana gereja ini ada kalau tidak ada perayaan liturgi. Ya. Yang ketiga, liturgi itu adalah sumber kekuatan gereja. Jadi dia puncak, tujuan, tapi juga dia juga sumber dari mana kita memperoleh aliran energi iman. Lalu, poin khusus di sini, Ekaristi jantung liturgi. Saya beri huruf besar semua untuk memberi penekanan betapa pentingnya Ekaristi di dalam kehidupan Kristiani. Baik, saya ceritakan kesaksian seorang anggota Sofrdia. Sofrdia itu persekutuan umat awam yang berafiliasi pada serikat saya, yakni Serikat Sabda Allah. Ya, Sofrdia itu Societas Verbi Divini Auxiliar. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai SVD Awam. Nah, salah satu ibu yang menjadi anggota, dia berasal dari keyakinan yang berbeda sebelum menjadi orang Katolik. Dia bercerita begini, dari mana awal dia memperoleh keinginan untuk menjadi orang Katolik? Ternyata itu dari doa Rosario. Kapan dia pertama kali mendengarkan doa Rosario? Doa Rosario pertama kali dilakukan ketika tantenya meninggal, tantenya yang sudah, yang tante jauh ya, sudah Kristiani, lalu dia datang untuk ikut membantu mempersiapkan kenduri, dan di sana dia mendengarkan orang mendoakan Rosario. Dan dia bercerita,
Rasanya itu damai sekali mendengarkan doa rosario itu. Lalu dia belajar. Dia ikut berdoa rosario. Ini belum menjadi Katolik ini. Lalu dari situ dia kemudian pergi. Oh, lalu orang katakan, kalau kamu mau jadi Katolik, kamu pergi menghadap pastor. Dia dari Madiun. Pergilah dia menghadap pastornya. Pastor katakan, oke, kamu jadi Katolik, tetapi Katolik itu harus serius. Jadi kamu harus mengikuti masa katekumenat. Nah, dalam 1 tahun pelajaran yang dia dengan sangat serius mengikuti, dia akhirnya melihat bahwa, memahami bahwa inti dari semua itu adalah Ekaristi. Dan dia seorang yang dengan tegas mengatakan, saya sangat mencintai Ekaristi, kecuali ada halangan yang sangat besar dan prinsipil, maka saya tidak menghadiri Ekaristi hari itu. Dan dia setiap hari menghadiri Ekaristi. Nah, sekarang saya melihat ini, proses ini. Devosi Rosario mengantar dia menuju Ekaristi. Dari Bunda Maria, dia menuju kepada Yesus. Dari katekese, dia menuju pada inti iman. Kurang lebih liturgi kita itu seperti itu. Kita lanjutkan. Satu ritus khusus tahun Yobel atau tahun Jubileum adalah pembukaan pintu suci. Hingga abad lalu, itu sekitar tahun 50-an, Paus mengawali pembongkaran tembok yang menutupi pintu suci. Jadi dulu itu pintu suci itu dilingkupi tembok, dihalangi oleh tembok. Dilanjutkan oleh para tukang agar pintu suci dapat dibuka. Sesudah temboknya dirobohkan, baru pintu dibuka. Nah, sejak tahun 50, upacaranya itu berubah. Tembok telah dibongkar terlebih dahulu. Dalam perayaan liturgi yang meriah, Paus lalu membuka pintu dari luar dan melewatinya sebagai pesiara pertama. Ya. Nah, ketika membuka tahun jubileum kali lalu, itu Paus Fransiskus membuka pintu dari luar di Basilika Santo Yohanes Lateran. Ya, Lateran itu adalah takhta Paus sebagai uskup gereja Katolik. Bukan Basilika Santo Petrus, tapi Basilika Lateran. Nah, upacara tersebut dan berbagai perayaan liturgi lainnya yang menyertai tahun suci memberi penekanan bahwa ziarah Yobel bukan sekedar satu perilaku pribadi semata-mata, melainkan merupakan tanda perjalanan seluruh umat Allah menuju kerajaan kekal. Jadi sekarang kita melihat bahwa tahun jubileum itu dirayakan sebagai sebuah gerakan bersama. Maka ziarah itu menjadi sebuah eh, aktivitas yang memperoleh perhatian karena itu membahasakan secara fisik, secara konkret apa artinya bergerak. Ya. Nah, ada satu orang bruder kami, dia ikut ziarah secara tradisional, yakni berjalan dari Jerman sampai ke Roma. Jerman sampai Roma itu dia butuh waktu yang lama, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Lalu dia bercerita, ketika melewati tempat itu saya membayangkan kembali pesiara-pesiara berabad-abad lewat. Sudah berapa ribu atau juta orang yang melewati rute yang sama. Lalu dia bercerita, ketika sampai di Roma, akhirnya mencapai tempat siara itu, rasanya biasa-biasa saja. Tapi proses perjalanan itu memberi pesan yang luar biasa. Di sana saya bertemu dengan banyak orang, di sana saya mengalami bahwa saya tidak sendirian. Di sana saya melihat bagaimana iman Kristiani itu masuk pada begitu banyak bangsa, budaya, dan bahasa. Bagaimana semua kita ini datang dari berbagai latar belakang, bahasa budaya yang berbeda, bisa bersama-sama menyanyikan misalnya lagu Jubileum, ya, bahasa berbeda, tapi melodi yang sama, sehingga sinkron. Nah, itu apa pesan apa yang terasa? Universalitas gereja, gerakan bersama gereja. Maka tahun Yobel ini memberi kita kesadaran bahwa gereja merupakan suatu persekutuan umat yang bergerak bersama Kristus. Seperti dua murid dari Emmaus, sehingga kita pun layak untuk sampai pada satu tahap kita katakan, Tuhan, tinggallah bersama kami. Ya. Nah, kita lanjutkan. Doa dan liturgi dan pesan-pesannya bagi kerahiman. Ini yang penting bagi kita karena
bagi kita para devosan kerahiman ilahi, eh, ini elemen yang penting bagi kita untuk melihat hubungan antara perayaan jubileum dengan penghormatan kita kepada Yesus, Sang Kerahiman Ilahi, atas dasar warisan tulisan-tulisan rohani oleh Santa Faustina. Baik, kita mulai dengan doa. Doa itu rindu akan cinta Tuhan, ingat kembali. Tuhan mengajarkan doa, lalu manusia mewarisi dan memelihara tradisi berdoa itu sebagai bagian dari pilar iman. Ingat Katekismus Gereja Katolik tadi. Sekian banyak nomor dipersembahkan untuk membahas tentang doa Kristiani, lalu secara khusus lagi membahas tentang doa Bapa kami. Nah, apa kata Santa Faustina tentang doa ini? Buku harian Santa Faustina nomor 146 antara lain berbicara demikian. Dengan doa, jiwa mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Dalam keadaan apapun jiwa berada, ia harus berdoa. Jiwa yang murni dan elok harus berdoa, kalau tidak, ia akan kehilangan keelokannya. Jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian, jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak pernah akan mencapainya, kemurnian itu ya. Jiwa yang baru bertobat harus berdoa. Kalau tidak, ia akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus berdoa supaya dia dapat bangkit lagi. Nah, penekanan terakhir ini untuk saya bagus. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa. Karena melalui doa, setiap rahmat turun kepada jiwa. Nah, coba lihat Santa Faustina yang pendidikan minim ini memiliki sebuah kekayaan pemahaman yang luar biasa tentang doa. Doa itu adalah senjata dalam pertempuran. Pertempuran dengan siapa? Pertempuran melawan kegelapan. Nah, dijabarkan di sini. Coba kita lihat beberapa poin. Mengapa orang harus berdoa? Mengutip, membahasakan ulang apa yang dikatakan oleh Santa Faustina tadi ya. Orang yang murni dan elok harus berdoa agar dia tetap murni dan elok. Orang yang baru bertobat harus berdoa agar rahmat pertobatan terpelihara dan tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Orang yang berdosa berdoa agar dia dapat bangkit lagi. Nah, semua orang berdoa karena melalui doa setiap rahmat diturunkan. Ya, nanti kata turun itu saya hilangkan. Setiap rahmat diturunkan itu melalui doa. Nah, sekarang kita melihat bahwa Santa Faustina memiliki sebuah persepsi yang indah tentang doa karena dia melihat doa itu sebagai instrumen penting dalam pertempuran menghadapi kegelapan. Ya. Nah, ada buku yang berbicara tentang spiritual warfare, ya, pertempuran spiritual itu, senjata dalam pertempuran itu adalah doa. Ya. Ada gerakan misalnya Legio Maria, memakai nama Legio Maria, pasukan atau tentara Bunda Maria. Tapi senjatanya apa? Senjatanya adalah doa. Nah, dengan alasan-alasan yang ada, kita menyadari bahwa Santa Faustina memberikan sebuah pesan yang sangat mempraktekkan doa itu sebagai nafas hidup. Ya, dalam situasi yang paling buruk sekalipun, dia akan tetap berdoa. Ya, karena bagi dia, doa adalah elemen penting yang memberikan kehidupan dan kekuatan bagi dia. Nah, apa tanggapan kita? Pertama, mari kita menjadikan doa itu sebagai panggilan hidup. Doa itu menjadi warna hidup. Doa itu menjadi komitmen hidup. Doa itu menjadi inspirasi hidup. Doa itu menjadi daya hidup. Bahkan doa itu menjadi tujuan hidup dan sebagainya. Anda bisa membuat rumusan begitu banyak. Ya. Nah, saya mengutip kalimat yang kedua ini dari Santo Fransiskus Assisi. Berdoa sesering mungkin,
Jika diperlukan, gunakan kata-kata. Nah, berdoa itu tidak berarti bahwa kita bicara banyak. Yesus sendiri mengatakan jangan berdoa bertele-tele. Lalu doa itu datang dari mana? Datang dari gerak batin kita ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, lalu Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya, Yesus sendiri menunjukkan contoh itu, Bapa, jika mungkin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, ini bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kebanyakan dari kita ketika berdoa itu, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau bisnis saya berjalan, Tuhan saya mau supaya rumah tangga saya itu terhindar dari godaan, Tuhan saya mau supaya anak-anak saya bertumbuh sehat, Tuhan saya mau supaya tanaman di kebun saya itu jangan dimakan oleh hama, Tuhan saya mau supaya relasi, Tuhan saya mau semakin banyak. Kita seringkali lupa untuk menambahkan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak yang terjadi. Sehingga ketika doa kita itu tidak dikabulkan Tuhan seperti yang kita inginkan, lalu kita kecewa. Kalau kita mempersiapkan batin dengan mengatakan, bukan kehendakku. Ini kehendak saya ini, ada satu deret panjang ini, kehendak saya. Tetapi di akhir hari, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau kehendakmu itu berarti mengabulkan doa saya, syukur kepadamu. Tapi kalau kehendakmu itu tidak selaras dengan doa saya, ya saya tetap bersyukur juga bahwa kehendakmu yang terjadi. Elemen berikut, liturgi. Liturgi sebagai doa gereja, liturgi sebagai sumber dan tujuan hidup gereja, dan liturgi sebagai perayaan keselamatan. Ini saya sarikan dari pengajaran tentang jubileum tadi. Ya, doa resmi gereja, liturgi adalah sumber dan tujuan hidup gereja, lalu liturgi adalah perayaan keselamatan. Ini sangat istimewa di dalam Ekaristi Kudus. Maka untuk memberi ilustrasi tentang liturgi, saya mengutip dari buku harian Santa Faustina dua hal tentang eh, Ekaristi dan tentang pengampunan dosa. Tentang Ekaristi. Komunio Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan. Dan memang demikian. Aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak dapat menerima komunio kudus. Roti dari Dia yang kuat ini memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan untuk melaksanakan misiku dan memberikan keberanian untuk melaksanakan apapun yang diminta Tuhan dariku. Tetapi tetapi dari Dia yang hidup dalam diriku, itulah Ekaristi. Oh Yesusku, kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang seandainya tak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh meniti jalan yang sudah kau tunjukkan kepadaku. Nah, jalan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Santa Faustina? Jalan itu adalah mati raga demi keselamatan jiwa-jiwa. Mati raga agar kerahiman Tuhan tercurah ke atas orang-orang berdosa. Nah, proses mati raga ini ternyata kadang-kadang sangat menyakitkan. Lebih banyak sangat menyakitkan. Sandaran Faustina ada di mana? Ekaristi. Ya, kadang-kadang seandainya tak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh meniti jalan yang sudah kau tunjukkan kepadaku. Ya, Ekaristi sebagai perayaan keselamatan hadir sangat nyata di sini. Yang kedua, tentang pengakuan dosa. Dalam setiap pengakuan dosa, aku mengingat-ingat sengsara Yesus untuk membangkitkan penyesalan dalam hatiku. Sejauh mungkin dalam kaitan dengan rahmat Allah, aku akan selalu mengupayakan sesal sempurna. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk penyesalan ini. Sebelum aku mendekati kamar pengakuan, aku akan lebih dahulu masuk ke dalam hati juru selamat yang terbuka dan maharaim. Ketika meninggalkan kamar pengakuan, aku akan membangkitkan dalam jiwaku rasa syukur yang mendalam kepada Tritunggal yang Maha Kudus atas mujizat kerahiman yang mengagumkan dan tak terselami yang terjadi di dalam jiwaku.
Nah, mujizat kerahiman itu adalah pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa ini adalah bagian dari liturgi juga, yakni perayaan sakramen. Perayaan sakramen. Nah, di sini kita melihat bahwa dua contoh ini dari hidup Santa Faustina ya. Saya tidak perlu sebutkan yang lain-lain, tapi dua contoh ini sangat konkret dan sangat memperoleh penekanan dalam seluruh hidup dan misi Santa Faustina. Ya, apa tanggapan kita terhadap pesan-pesan Santa Faustina ini? Nomor satu, kita mendidik diri untuk memahami liturgi sebagai asas penting hidup Kristiani. Ya, misalnya doa-doa resmi gereja dalam rupa ibadat harian, perayaan-perayaan sakramen-sakramen. Nah, saudara-saudara, ibadat harian ini itu secara digital mudah untuk didapat sekarang. Satu situs yang dengan mudah diakses itu e-Katolik, e-Katolik itu ya. Itu di dalamnya ada ibadat harian itu. Di samping kita berdoa rosario, doa koronka, doa devosi Santo Yudas Tadeus, Santo Antonius Padua, dan berbagai doa yang ditawarkan itu, semua itu adalah doa devosional. Doa resmi gereja itu adalah ibadat harian itu. Kami, para imam, para biarawan-biarawati, itu wajib mendoakannya, karena itu adalah panggilan dan misi wajib bagi semua kaum selibat dan kaum tertabis. Bagi umat awam, barangkali mulai dengan membentuk tradisi mendoakan ibadat harian. Awal-awalnya mungkin terasa, ini doa apa lagi sudah panjang, terus-menerus mengangkat doa dari apa ya, Mazmur, ya, tidak selamanya relevan dengan kehidupan saya. Begitu juga doa-doa umat yang ditampilkan di sana seringkali tidak sungguh-sungguh saya butuhkan. Tapi percaya saya, saudara-saudara, kalau Anda secara serius menekuni kebiasaan mendoakan ibadat harian sebagai bagian dari hidup, keindahan ibadat harian itu akan berpenetrasi ke dalam hati sanubarinya dan memberikan kesan yang mendalam. Terlepas dari doa yang saya ucapkan itu, sungguh-sungguh menjawab kebutuhan saya hari ini atau tidak. Kenapa? Kalaupun doa itu tidak menjawab kebutuhan saya hari ini, tapi doa itu menjawab kebutuhan orang-orang lain yang ada bersama saya dalam persekutuan gereja Katolik. Maka doa di sini saya jalankan sebagai sebuah aspek pelayanan misioner, bahwa doa yang saya ucapkan mungkin tidak bermanfaat, tidak menjawab kebutuhan sehari ini, tetapi menjawab kebutuhan orang lain. Bina kesadaran ini. Ya. Maka ada saatnya ketika kita berdoa, kita perlu melupakan diri dan semata-mata berdoa bagi orang lain. Ya. Jangan hanya saya dengan Tuhan, tidak. Tuhan, saya berdoa kepadamu, tapi doa kali ini untuk ini, untuk tetangga saya, untuk rekan kerja saya, untuk anak-anak saya, untuk partner bisnis saya, untuk orang-orang yang memusuhi saya, untuk tetangga yang cerewet, untuk semua orang yang mungkin menjadi problema dalam hidup saya. Dengan berdoa, saya menjalankan misi sosial, yakni membawa rahmat bagi mereka. Yang kedua, merayakan liturgi dengan setia pada kesempatan yang tersedia. Dalam hal ini, sekali lagi, ketika ada kesempatan untuk turut serta dalam liturgi, sedapat mungkin ambil bagian. Ya, memang tidak selamanya harus wajib ya. Ada juga hal-hal lain yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Maka liturgi yang mungkin tidak wajib, barangkali kita tidak terlalu perhatikan. Tetapi perayaan-perayaan yang penting, yang esensial, yang sangat sentral seperti Ekaristi, itu sedapat mungkin dirayakan ketika kesempatan tersedia. Ya. Saya tahu ada sejumlah umat yang dengan sengaja merancang program hariannya itu supaya ketika jam sekian dia ada di gereja karena dia menghadiri Ekaristi. Termasuk ketika merancang pertemuan dengan klien-klien bisnis.
Dia berusaha supaya pertemuan-pertemuan itu misalnya jangan sampai memakan waktu jam 6 sore karena itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi dia untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Ya. Lalu yang ketiga, tanggapan kita antara lain apa? Menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup. Pusat hidup itu berarti dia menjadi asas, menjadi fondasi, menjadi dasar. Dia menjadi filter, menyaring apa saja yang kita peroleh untuk bisa masuk ke dalam hati kita. Saringannya itu adalah pribadi Kristus. Dan pribadi Kristus yang paling real adalah Ekaristi dan pembaharu hidup. Ketika Ekaristi masuk dalam diri kita, dia menjadi energi iman yang menggerakkan dari dalam bagaimana kita membaharui diri. Maka ketika Yesus ada di dalam diri kita melalui Ekaristi, kita sesungguhnya mewujudkan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria. Akan datang saatnya orang menyembah Tuhan, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim di Samaria, tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapakah roh itu? Roh Kudus, yang memang diutus Tuhan untuk datang dan memberikan penerangan kepada kita, agar dibimbing oleh roh, kita melihat jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, kita sudah menghabiskan 3 rumpun ini ya. Kita mulai dengan yang pertama yakni syarat pintu suci, lalu rumpun kedua pengakuan dosa dan indulgensi. Sekarang rumpun ketiga yang kita selesaikan adalah liturgi, doa dan liturgi. Ya. Kita makin mendekati puncak atau akhir dari tahun jubileum. Maka proses katekese ini hendaknya menjadi sebuah pembelajaran bahwa guru spiritual kita, Santa Faustina, yang mewariskan kepada kita tulisan-tulisan rohania dalam buku hariannya itu memiliki kekayaan rohani yang sangat terkooptasi di dalam seluruh perayaan jubileum ini. Maka hendaknya perayaan jubileum ini menjadi sebuah gerakan animasi yang terus kita gelorakan. Terutama kalau kita ingin mewujudkan karya kerahiman. Maka bulan depan kita akan menggabungkan 2 tema, 2 kebajikan terakhir, yakni pengakuan iman atau credo dengan karya kerahiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman diwujudkan dalam karya kerahiman. Itulah pesan-pesan kerahiman yang disampaikan oleh Santa Faustina. Terima kasih untuk perhatian malam ini. Semoga refleksi iman atau sharing yang saya bawakan mendorong Anda semua untuk lebih tekun mendalami kebajikan-kebajikan tahun jubileum, tapi juga menerapkan kekayaan-kekayaan yang terwaris melalui tulisan Santa Faustina, sehingga ada paralelisme dan koneksi yang kuat antara 2 gerakan masif iman yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Gereja Katolik hingga hari ini. Baik, saya akhiri dulu pembicaraan saya. Saya kembalikan kepada Raulina untuk mulai memimpin pendalaman kita. Ya, terima kasih banyak Romo Aurel. Eh, Sebenarnya sudah sangat jelas ya tadi korelasi antara doa, liturgi, dan catatan-catatan dari buku harian Faustina, bahkan dari cara hidupnya ya. Ya, Tapi saya sendiri ada ada beberapa pertanyaan. Mungkin baik saya sekali. Ya, kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Ayo teman-teman angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? baik sambil menunggu Raulina bisa sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya Oh, kita bahas iya. ya. Tadi menanggapi cara eh,
Faustina, eh, apa itu tadi, dengan mati raga. Ya, Pertanyaannya Romo, mati raga itu kan sebuah gaya hidup ya, ya, apa-apa kebiasaan. Apakah itu bisa dikatakan dengan doa juga ya, sebagai sebuah ungkapan doa, ya. atau Baik. gimana Romo? Ya. Mati raga dalam kasus Faustina itu adalah sebuah perintah Kristus. Ya. Dan Faustina mengatakan bahwa kalau Kristus memberi perintah, dia tidak sanggup menolaknya. Dan Kristus sendiri kan menunjukkan kepada dia dalam penglihatan mistik itu jiwa-jiwa yang tidak selamat. Jiwa-jiwa yang tidak ada yang mendoakan. Nah, bentuk mendoakan jiwa-jiwa itu macam-macam. Faustina memilih antara lain puasa dan pantang. Jadi puasa dan pantang itu adalah wujud doa. Hmm. Jadi doanya kurang lebih begini. Demi keselamatan jiwa-jiwa ini, saya berdoa. Kalau doa itu harus menuntut korban, maka saya bersedia untuk menjalankan puasa dan pantang agar jiwa itu diselamatkan. Ya, jadi jangan terbenam dalam konsep bahwa mati raga itu adalah penyiksaan diri sama seperti Kristus disiksa agar kita mengalami penderitaan seperti Kristus. Bukan itu. Ya, Hmm. Ya. Kristus menderita itu salib Kristus. Salib kita adalah menderita karena iman yang kita hadapi setiap hari. Sedangkan mati raga itu adalah pilihan kita di dalam berdoa dengan berusaha sedekat mungkin menjalankan cara Kristus melakukan penebusan dosa. Ya, cara Kristus melakukan penebusan umat beriman yang berdosa adalah melalui salib. Nah, mati raga itu adalah salib-salib kecil yang bisa dilakukan. Jadi, biasanya begini ya. Jangan, misalnya contoh yang paling kuat itu dalam masa Prapaskah. Itu kan ada puasa dan pantang sebagai kewajiban dasariah yang perlu dipraktikkan oleh semua orang dewasa Katolik. Ada yang menjalankan puasa pantang sungguh-sungguh, sehingga memang betul-betul hari itu menjadi hari yang berat untuk dia. Itu salibnya, ya. Tapi itu harus lahir dari pertama, dari kehendak bebas, dan yang kedua dijalankan dengan sebuah intensi. Ya, jadi jangan hanya sekedar ini kan kewajiban, peraturan, maka saya ikuti. Itu nanti sama seperti orang muda yang kaya itu. Tuhan bilang jangan membunuh, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berdusta. Dia katakan, itu saya sudah jalankan dari dulu-dulu. Lalu Yesus katakan, tapi ada lagi yang kurang. Apa itu? Pergi dan jual harta milikmu. Berikan kepada orang miskin dan datang ikuti aku. Itu adalah mati raga yang paling besar. Dan itu orang muda tidak sanggup. Karena kehendak bebas dia belum sampai di sana. Maka setiap orang yang memutuskan melakukan mati raga, dia harus jalankan dengan sebuah intensi. Dan intensi Santa Faustina adalah keselamatan jiwa-jiwa yang tidak sempat bertobat atau yang belum mau bertobat. Nah, agar mereka bertobat dan diampuni dosanya Tuhan, saya rela untuk menderita. Dalam wujud korban diri saya, dalam wujud doa saya, yakni mati raga, puasa dan pantang, dan sebagainya. Ya, jadi definisikan baik-baik tujuan puasa dan pantang kalau itu Anda lakukan sebagai wujud mati raga. Saya tahu banyak orang di lingkungan gereja Katolik kita yang mempraktekkan itu. Ada yang benar karena dia mewujudkan dengan intensi yang baik. Ada yang sedikit gaya-gaya apa ya, klinik-klinik gitu, seakan-akan bahwa menjalankan puasa dan pantang itu adalah cara bargaining dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pertapa-pertapa di gua-gua dan sebagainya, untuk bargaining dengan roh-roh agar dia mengambil energi gaib, agar menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang tak terkalahkan, dan sebagainya di dalam hidup. Ya, itu tidak sama dengan cara itu. Oke? Apakah itu bisa Oke. menjawab ya, Rolina? Iya, Romo. Eh, ini Romo, kalau
aku melakukan ini sebagai silih atas apa gitu, apa ada kemiripan itu Ya, ada, dengan ada, dengan ada. mati raga? Ya, jadi Oh, eh, sili itu artinya apa? Sili itu berarti pendamaian ya, perdamaian dengan Tuhan. Ya, penyilihan itu eh, bukan berarti sekedar harga yang harus saya bayar, tidak. Harga yang harus kita bayar itu sebetulnya kehancuran jiwa itu. Maka kita perlu indulgensi itu sehingga merestorasi semua yang hancur itu menjadi pulih kembali. Tapi ketika kita menjalankan apa itu mati raga sebagai sebuah penyilihan, itulah seperti yang kita teladani Kristus itu. Agar jiwa-jiwa bisa selamat, Kristus mau melakukan penyilihan melalui wafat di salib. Nah, bagi kita bentuk sili itu bisa macam-macam. Itu tidak bisa dipastikan siapa membuat penyilihan dengan cara apa, ya. oke. Jadi yang penting adalah jalankan dengan sebuah niat. Jangan jalankan sebagai sebuah kewajiban karena diajarkan gereja demikian. Maka definisikan niat baik-baik, lalu ingat itu setiap kali Anda memutuskan untuk menjalankan praktek mati raga tersebut. Ya. Baik Romo, terima kasih. Teman-teman, eh, bagi yang mau menuliskan pertanyaan di kolom chat, silakan. Bagi yang mau bertanya langsung, boleh on mic-nya. Kelihatan tidak ada nih, menurut Nina. Mungkin cukup jelas apa yang Tidak. saya sampaikan ya. Cukup jelas Romo. Hmm. Mungkin 1 menit lagi Romo. Tadi saya tertarik dengan eh, do ibadat harian itu bukan wajib ya Romo. Ibadat harian itu wajib bagi para imam, bagi para Oh. biarawan-biarawati, dan itu adalah doa resmi gereja. Umat beriman, awam, itu juga didorong untuk membuat doa yang sama. Ya, walaupun bagi umat beriman itu sebetulnya eh, bukan wajib, bukan wajib ya, Hmm. bukan wajib. Jadi, tapi kalau seandainya dijalankan, itu supaya dijalankan dengan baik, jalankan dengan baik ya. Eh, Sekarang itu kalau dulu itu kan ibadat harian itu dicetak dan bukunya juga tebal, agak mahal, sehingga memang tidak banyak umat awam yang memiliki. Eh, di dalam edisi di sejumlah bahasa itu ada edisi yang disederhanakan yang memang disiapkan untuk umat awam. Di Indonesia belum ada itu. Ya, karena ibadat harian resmi itu sebetulnya ada empat atau tiga atau empat jilid untuk Hmm. masing-masing masa itu ya, masa pasca, masa Betul. prapaskah, masa Advent, lalu masa biasa masing-masing itu. Nah, untuk awam itu dibuat sederhana dalam satu jilid. Dalam edisi Inggris saya tahu itu ada. Dalam edisi Indonesia belum ada. Tapi kalau misalnya ada yang mau mendoakan itu ibadat harian, itu ada aplikasi digitalnya. Install saja di Hmm. HP-mu. Iya, iya. Ya, di Katolik ya Romo ya. Katolik itu Oh, ada oke. di situ setiap hari sesuai dengan peringatan gereja pada hari itu. Ada lagi aplikasi tua, saya lebih suka itu, tapi saya lupa linknya sekarang. Tapi itu juga di Play Store atau Apple Store itu saya sudah tidak lihat lagi. Ya, tapi eh, dengan jejaring internet yang baik seperti sekarang, e-Katolik itu satu cara yang baik untuk bisa mengikuti seperti apa doa resmi gereja hari ini. Jadi semua kita berdoa, tapi secara resmi doa gereja hari ini adalah ibadat hari ini, ibadat harian itu. Itulah Oh. itulah doa resmi gereja. Bukan berarti doa yang lain itu tidak penting, doa yang lain itu juga penting. Tapi itu sudah mengarah kepada doa-doa devosional, ya. Nah, Hmm. termasuk jalan salib, termasuk apa adorasi di depan sakramen itu semua itu doa-doa devosional Oh ya, ya. itu doa-doa Kenapa devosional. Romo nggak pernah di eh, gereja-gereja itu nggak pernah aku dengar ditekankan karena setahu aku itu cuma doa untuk para imam kan. Ibadat harian itu ada pagi, siang, malam gitu ya. Bukan, ada pagi, Oke. ada tengah hari, ada sore, Tengah. ada malam.
Tapi ada satu Hmm. lagi yang namanya ibadat bacaan. Itu waktunya bisa kapan saja. Jadi ada lima Oh. sebetulnya. Ada lima doa yang harus dijalankan oleh para biarawan-biarawati, para imam dan sebagainya. Ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup. Kompletorium itu. Ya, zaman dulu-dulu malah ada tujuh, tujuh Hmm. bagian. Ya, kemudian ada penyederhanaan menjadi lima bagian. Eh, saya sendiri tidak tahu kenapa itu tidak menjadi topik yang dalam katekese di paroki-paroki dan sebagainya. Tapi terus terang kita harus akui bahwa doa ibadat harian itu bagi orang yang pertama-tama masuk itu terasa membosankan. Itu nomor satu, berat. Yang kedua, lama, ya. Yang ringan untuk kita itu kan rosario, itu kan ringan toh. Nah, lalu apa ini? Doa kerahiman, koronka. Doa kerahiman Nah, singkat it- 15 itu menit kan aja. itu kan ringan, hanya berapa menit, hanya satu dua menit untuk doa kerahiman, lalu 10 menit untuk koronka, setengah jam untuk Rosario. rosario. Nah, sementara kalau ibadat harian itu sudah 5 kali sehari, masing-masing itu makan waktu minimal 20 menit dan lebih dari itu. Ya, jadi awal-awalnya memang saya ingat dulu masa novisiat ketika pertama kali mulai dengan ibadat harian, itu kita selalu bilang, aduh doa ini panjang sekali. Kenapa tiap hari juga begini? Sesudah bertahun-tahun menjalankan, baru kita melihat bahwa, waduh, ini kalau tidak sempat satu kali menjalankan doa ini, itu saya sudah lihat sebagai sebuah kerugian. Sebuah kerugian. Oke, Oke, teman-teman sekalian. sepertinya sudah sangat jelas pengajaran hari ini ya, teman-teman semua. Kita pengumuman dulu, Romo, atau Ya, foto baik, bersama baik. dulu? Ya, Pengumuman dulu pengumuman ya. dulu. Ya. Baik, kita pengajaran berikut sebagai rumpun terakhir dari tahun jubileum sebelum kita menyentuh perayaannya, kita akan berjumpa pada sebentar. Sebentar. Oktober, kita akan berjumpa pada tanggal 23 Oktober. Ya, mohon diagendakan 23 Oktober kita akan sampai pada tema keempat tahun jubileum yang menyatukan rumpun keempat pembicaraan tahun jubileum yang menyatukan dua topik, yakni pengakuan iman dan yang berikutnya adalah karya kerahiman, ya karya belas kasih. Jadi credo dan caritas, credo dan caritas, iman dan perbuatan, kata Santo Yakobus ya. Dan ini juga sangat sangat berkaitan erat dengan satu hal yang sangat penting di dalam devosi kerahiman ilahi itu yakni karya kerahiman. Ya. Jadi nanti kita akan bicara itu sebagai tema keempat sebelum bulan November menjelang akhir tahun jubileum itu kita akan berbicara secara khusus tentang merayakan tahun jubileum sebagai sebuah restorasi iman. Ya, itu nanti kita akan bahas pada poin yang terakhir sebelum kita masuk masa Natal. Lalu mungkin tahun 2026 kita akan melihat arah lain dari gerakan kerahiman ilahi online yang kita miliki sampai hari ini. Baik, itu saja yang dalam pemikiran saya. Semoga teman-teman masih tetap setia berjalan dalam gerakan ini. Itu aja pengumumannya, Rolina. Baik, Ya, teman-teman udah denger ya, tidak kalah menarik bulan depan Credo dan Karya Caritas. Kerahiman. Ya, Caritas ya. Credo Apa et aja? Caritas Ya, ya. ya. Ya, Ya, Credo apa et aja Caritas. itu karya-karya kerahiman? Mari kita simak bulan depan. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas perjalanan kami bersama hingga hari ini. Bertahun-tahun kami melewati persiaran online ini. Maka gerakanlah hati kami untuk memelihara api yang Kau kobarkan dalam hati kami. Karena sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkan, batang gelaga yang terkulai tidak akan dibatakan.
tetapi semuanya itu akan menjadi benih yang jatuh di tanah subur, yang bertumbuh dan menghasilkan buah melimpah. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Semoga cahaya kasih-Mu senantiasa menaungi kami semua, agar hati kami selalu disatukan dan dikobarkan oleh salib Kristus, sehingga kami boleh menjadi pewarta setia kasih-Mu kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang, dan selalu, dahulu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Terima memberkati kasih, semua. Tuhan memberkati.